Selamat malam semuanya. Selamat bertemu pada perkuliahan kita hari ini. Ya, jadi materi kita pada pertemuan yang ke-6 adalah tentang penerapan fungsi linier pada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita lihat terlebih dahulu tentang fungsi permintaan, ya. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah sesuatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi di sini dituliskan suatu persamaan, ya, di mana Q itu menyatakan jumlah produk, ya, QDX. Jadi jumlah produk yang diminta yaitu produk X dipengaruhi oleh beberapa variabel di sini, ya. Jadi ada PX, ada PY, dan PZ. PX menyatakan harga dari produk X itu sendiri, kemudian PY menyatakan harga dari produk lain, yaitu produk Y. PZ adalah harga produk untuk produk Z. Kemudian PE itu menyatakan harapan harga oleh konsumen. M itu menyatakan pendapatan konsumen, dan S itu sebagai selera. Gitu ya. Dan sebenarnya ada beberapa faktor atau variabel lain yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk gitu. Nah, dalam menggambarkan suatu kurva pada 2 dimensi, ya, kalau misalnya sebelumnya kita lihat untuk fungsi linier kita menggambarkannya pada sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi nanti pada saat kita akan menggambarkan suatu kurva permintaan, kita akan mengubah sumbu Y itu menjadi P, sedangkan X-nya sebagai Q, gitu ya. Nah, jadi karena hanya terdapat 2 variabel di sini, yaitu variabel P dan variabel Q, maka variabel yang lainnya dianggap sebagai konstan atau tetap, ya. Atau variabel ini sering disebut sebagai ceteris paribus. Jadi variabel yang lainnya tidak mempengaruhi kecuali harga, ya. Jadi di sini saya buat bahwa permintaan terhadap suatu produk itu adalah fungsi dari harga, fungsi dari price, gitu ya. Nah, di mana fungsi permintaan itu, ya, sering dituliskan dalam bentuk A dikurang B PX, gitu. Nah, atau karena kurva kita ini, perhatikan ya, Y di sini sebagai sumbu vertikal, maka P-nya juga sebagai sumbu vertikal, sehingga kalau persamaan fungsi linier, ya, sering dituliskan Y sama dengan A ditambah BX, gitu kan. Atau misalnya Y sama dengan A ditambah MX, di mana M ini menyatakan gradien, gitu. Nah, karena fungsi permintaan itu, ya, karena fungsi permintaan nilai M-nya bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena kurva dari suatu fungsi permintaan pada umumnya berbentuk seperti ini, gitu ya. Jadi ini adalah suatu fungsi permintaan, ya, dengan M-nya bernilai negatif. Nah, artinya apa? Artinya ini harga, ya. Harga ini kalau kita tarik seperti ini terus sampai ketemu garis, kemudian kita tentukan, kita tarik lagi garis vertikalnya, maka di sini misalnya kita buat, ya, ada suatu persamaan P1, gitu kan. Nah, P1 ini
Misalkan titiknya adalah di sini 6, di sini 1. Jadi 6,1 ya. Jadi suatu produk P1 diminta sebanyak 6 buah untuk harganya 1 gitu ya. Kemudian kalau misalnya lagi kita ambil garis seperti ini ya, ini ada 4, ini 2 gitu ya, ini P2. Jadi artinya apa? Ini 4,2. Dan kalau misalnya lagi seperti ini 2, ini 3. Artinya apa? Semakin rendah harga, maka semakin banyak produk yang diminta. Gitu kan? Jadi dari sini kita lihat semakin rendah harga, semakin banyak produk yang diminta. Atau sebaliknya, semakin tinggi harga, produk yang diminta semakin rendah. Gitu. Jadi kurvanya memiliki gradien negatif gitu. Nanti kita akan lihat ya untuk kurva penawaran itu sebaliknya. Jadi kurva penawaran itu umumnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Jadi artinya kurva penawaran itu menyatakan semakin tinggi harga, semakin banyak produk yang ditawarkan gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat terlebih dahulu fungsi permintaan kita. Nah, jadi yang bentuk Q dx sama dengan A dikurang BPX, kita bisa tulis menjadi PX sama dengan A dikurang B dikali Q dx gitu ya. Jadi supaya sama, ini bentuknya Y sama dengan A ditambah BX ya, maka kita tulis B sama dengan A dikurang BQ dx ya. Ini produk X, D ini menyatakan demand, produk yang diminta gitu ya. Jadi A dikurang BQ dx. Oke, kemudian bagaimana menggambarkan kurva fungsi linear permintaan? Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, karena gradiennya bernilai negatif, maka umumnya atau bentuk secara umum ya, kurva permintaan itu berbentuk seperti ini ya. Bisa nggak seperti ini? Bisa, tergantung berapa gradiennya gitu ya. Tapi selalu menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka produk yang diminta semakin rendah gitu. Oke. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaannya sama seperti dengan kurva fungsi linear dalam bentuk XY. Jadi pertama-tama kita harus menentukan titik mana yang memotong sumbu Q gitu. Kemudian titik mana yang memotong sumbu P. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, contoh soal kita, gambarkan kurva dari persamaan P sama dengan 25 dikurang 5Q. Nah, kalau sebelumnya kan kita punya seperti ini ya, Y sama dengan BX ditambah A. Nah, ini konstanta nilai A-nya ya, sehingga pasti sumbu Y berpotongan pada titik A gitu kan. Jadi kalau misalnya kemarin Y sama dengan 2 ditambah 3X, nah pas ini konstantanya, berarti perpotongan pada sumbu Y-nya pasti di titik 0,2 gitu ya. Nah, sama dengan kurva permintaan, maka ini konstantanya, sehingga kurva ini akan memotong sumbu P-nya pada titik 0,25. Lalu memotong sumbu Q-nya di mana? Nah, kita bisa cari dengan memisalkan P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 25 dikurang 5Q. Atau 5Q-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif, ini min ya. 5Q sama dengan 25, Q sama dengan 5. Sehingga titik potong
dengan sumbu Q-nya adalah 5,0. Nah, kalau sudah dapat titik potongnya, kita tinggal buat sumbu P, kemudian buat lagi sumbu Q. Q-nya 5,0, di sini 5, kemudian P-nya 0,25, di sini 25. Anggap seperti itu, maka kita langsung tarik garis dari kedua titik tersebut. Nah, jadi ini adalah kurva untuk P sama dengan 25 dikurang 5Q. Gitu ya. Jadi fungsi linear, penggambaran fungsi linear yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu sangat penting ya untuk kita menggambarkan kurva dari suatu fungsi permintaan. Nah, kemudian bagaimana menentukan persamaan fungsi linear pada permintaan ya? Jika diketahui dua titik, maka untuk mendapatkan fungsi permintaannya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Gitu ya. Jadi sama dengan persamaan fungsi linear ya, yang bentuknya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi sama saja dengan menggantikan Y dengan P, X dengan Q gitu ya. Nah, kalau misalnya diketahui hanya satu titik saja dengan gradien M, maka gunakan persamaan P dikurang P1 sama dengan M dikali Q dikurang Q1. Nah, di sini ada contohnya, kita lihat contohnya. Suatu produk jika harganya, jadi ini P1, akan terjual 20 unit. Ini kita sebut Q1. Dan harganya turun menjadi 75, ini P2, akan terjual 35 unit Q2. Tentukan fungsi permintaannya. Nah, dari sini kita ketahui titiknya dari Q dulu, berarti 20,150. Ini dari Q dulu, berarti 35,75. Maka tinggal menggunakan persamaan ini ya, P dikurang P1 ya, kita buat di sini saja, sama-sama kita kerjakan. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Nah, nilai P1 kita adalah adalah 150, berarti 150 per P2-nya adalah 75 dikurang 150 sama dengan Q dikurang Q1 kita adalah 20 per Q2-nya 75, Q2 kita 35 dikurang Q1-nya 20. Oke, berarti P dikurang 150 per min 75 sama dengan Q dikurang 20 per 15 ya. Nah, 15 dengan 75 ini bisa kita coret, sisanya min 5. Jadi ini min 5, maka tinggal kita kali silang P dikurang 150 sama dengan min 5 dikali Q dikurang 20. Berarti P min 150 sama dengan min 5Q ditambah 100, atau P sama dengan min 5Q ditambah 250. Nah, perhatikan bahwa gradiennya ya, gradien itu adalah koefisien yang melekat pada variabel Q gitu ya. Jadi gradiennya di sini adalah min 5. Jadi min 5 ini menyatakan kemiringan gitu ya, bernilai negatif karena
bentuknya adalah fungsi permintaan gitu ya. Oke, sampai di sini untuk fungsi permintaan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Demikian fungsi permintaan, terima kasih.